Timnas Indonesia selangkah lagi menuju Piala Dunia. Namun negara tetangga tak menginginkan Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Negara yang tak ingin Indonesia lolos tersebut lagi-lagi Malaysia dan Vietnam. Mereka tak ingin kalah dengan kemajuan sepak bola Indonesia yang sudah banyak diperkuat pemain diaspora tersebut. Berikut komentar fans Malaysia dan Vietnam. Saya rasa Indonesia ini takkan loloslah ke World Cup 2026 tuh, sebab memang banyak player warisan grade D yang tak ada bakat main bola sepak. Hari-hari aku tengok Indonesia ini macam sombong betul punyai player warisan. Malaysia je tak sombong macam korang ada player warisan grade A. Sebab Malaysia senang je gunai player tempatan. Ini negara Indonesia kah atau Belanda ke? Macam bingung sangat aku ini. Macam negara dah juara Piala AFF je sekalipun tak pernah. Malulah dengan Singapura tuh. Haha. Tak sabarlah aku nih tengok Indonesia main kat pusingan World Cup round 3 tuh. Sebab aku nak tengok Indonesia nih menangis dikalahkan Aussie lepas nanti. Player Aussie tuh tak level lah dengan player warisan Belanda grade C. Main macam kat kampung kujil, kalah lawan Aussie, aku harap kalah pula lawan Bahrain. Macam seneng je hatiku Indonesia tak lolos World Cup. Gaya sangat macam tak level Piala AFF. Raih satu pun gelar pun tak pernah. Ini dah pusing mikir kat World Cup tuh. Lawak badut lah korang. Negara je besar tapi main bola sepak tak maju-maju. Sampai bila-bila. Presiden PSSI itu harap ganti je jadi player warisan. Bikin negara Belanda 2 je lah korang macam tuh. PAM lebih baiklah dari PSSI sebab PAM dah reformasi besar-besaran. Erick Thohir pun nak susul STY lah sikit lagi. Jika Konoha dikalahkan Aussie dan Bahrain tanggal 20 sampai 25 lepas, aku pun harap rank FIFA Konoha merosot jauh agar Malaysia nak susul rank tuh. Haha. Aku pun tak mau serumpun dengan negara Konoha. Rakyat ratusan juta tak pandai main bola sepak. Asik ambik player warisan je, tak ada satupun player tempatan macam negara kami. Belum lolos World Cup je, macam dah gaya lolos je. Ingat kata-kata aku, 2 kali lepas nih Konoha kalah, Erick Thohir susul ST lah tuh. Dan player warisan mesti pindah kat Belanda semua. Tak payah risau, tak payah marah. Karena aku tengok ini akan menjadi kenyataan. Malaysia negara Melayu, bukan negara Belanda. Tak payahlah capek-capek korang nak lolos World Cup. Lawan Cina hari tu pun asik kalah je. Aku cakap korang istirahat je sambil mikirin gimana caranya korang dapat trofi AFF tu. Aku harap korang taklah nak nangis sebab korang tak lolos. Netizen korang mesti nak marah-marah. Malaysia pun nak dimarah-marah. Sebab tak ada nak dukung Indonesia Konoha Poland tu. Player warisan kat pulang kampung je. Negara korang tu dimanfaatkan je tuk endorse followers je. Tak ada jiwa nasionalis. Orang Indonesia ni ramah betul. Mudah ditipu je dengan negara Belanda. 20 sampai 25 korang nangis di pojok je. Aku ketawa gelak lah. Haha. Pasukan kebangsaan Malaysia kini sudah berada dalam tangan orang yang betul-betul dan dah ada pengurusan bertaraf dunia. Jadi tak perlu galau dengan strategi jiran. Lagipun sedikit masa lagi mereka pun tandingan Harimau Malaya. Sebab FAM kini dah mau maju dan meninggalkan Belanda B tu. Player tempatan kami jauh lebih berkualitas dibanding Belanda B tu. Gunakan player warisan je bangga sangat. Negara besar je player tempatan tak pandai main bola sepak. Kalau Harimau Malaya buat gini, pasti dah kena kecam. Tak ada player anak jati. Padahal U18 sampai U23 semua dalam semua kejohanan.
Tak ada harapan terus pemain jati Indonesia nak main. Makin ramai naturalisasi je, baik untuk masa depan sepak bola sepak. Aturan ni harus dihapus oleh FIFA. Seharusnya semua negara kat penjuru dunia ni harap-harap boleh ambil player warisan 2-3 orang je. Kalau macam ni, tak adil lah main bola sepak. Asik curi-curi player luar. Malaysia je tak ada terima hakikat dorang kawin campur ramai giler, sok nak cari senang. Malaysia lepas ni warisan dari Pakistan, Bangladesh, bolehlah ambil Asia juga. Ruginya Indonesia, walaupun punya ratusan juta jiwa, pemain warisan juga yang diketengahkan. Kalau macam ni dah tak seronok aku tengok. Tak ada muka Jawa kat skuad tu. Hahaha. Ini dah berlebihan dan boleh memalukan bangsa sendiri. Tak salah ambil player luar, tapi tak wajar sampai hilang identiti dan maruah negara. Sepatutnya beberapa pemain tempatan masih lagi menjadi tonggak utama pasukan, dan pemain luar diambil untuk menguatkan dan menambah kekuatan pasukan. Kalau dah terlalu ramai, tak ada apa yang nak dibanggakan. Walaupun layak ke Piala Dunia, AFC harus segera protes terhadap FIFA bahwa negara tak boleh ambil player warisan banyak-banyak. Harus boleh ambil player 2-3 player je, biar adil. Sombong betul lah Kanoha Belanda ni. Dapat player warisan baru, dapat grade C pun bangga sangatlah. Korang tak perlulah berbangga sangat. Player warisan tuh nak eksis je, senang dapat endorse dan follower. Sebab bangsa korang mudah je dimanfaatkan. Aku cakap betul lah, tak payah korang marah. Player warisan Belanda grade A dah diambil Belanda Kanoha, cuma dapat grade C je lah. Ketawa sangatlah aku ni. Ingat korang lawan Aussie, nanti tak bisakanlah raikan poin. Korang sikit lagi gugur, tak usah risau. Main AFF pun korang belum lagi juara, dan pening asik mikir Piala Dunia je. Kanoha. Sejujurnya, saya pening sangatlah. Penduduk korang 280 juta ambil player kat penjuru dunia semua. This is negara tahu. Lain klub bola sepak. Baru masuk pusingan World Cup, belum lagi ke World Cup tahu. Indonesia sampai bila-bila takkanlah masuk World Cup sebab tak ada player lokal pandai main bola sepak. Hari-hari aku tengok player warisan naturalisasi. Kau tahu, player warisan tu incar uang je lah. Tak ada jiwa nasionalis aku tengok. Di Belanda mereka tak layak digunakan, makanya mereka masuk Indonesia. Mereka tahu sudah tak layak masuk skuad Belanda, dan Indonesia sudah sangat dipermainkan player warisan tu. Tak pandai betul korang. Tengok Malaysia, tak semua player warisan kami ambil semua, cuma beberapa je. Karena banyak lagi player lokal kami main cantik, bukan macam korang. Indonesia, Belanda, jangan sampai mereka lolos ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, karena ini akan mengancam Vietnam, Raja Asia Tenggara tahun ini. Tentu kami berharap Indonesia di 4 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini mengalami kekalahan untuk mengubur impiannya ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya di Asia Tenggara, serta mengalami penurunan peringkat agar tim Vietnam tak bisa terkejar. Menarik, nanti aku akan menyaksikannya di televisi Vietnam. Indonesia mengambil banyak pemain asing untuk bergabung kepada timnasnya. Vietnam pun melakukan hal yang sama, namun tidak banyak seperti Indonesia, karena Federasi Vietnam VFF masih percaya kepada pemain dalam negeri. Tidak seperti Indonesia. Semua akhir-akhir ini aku lihat di berita, banyak sekali pemain asing yang dengan mudah masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Itu hanya buang-buang anggaran dan uang saja, karena belum tentu tim Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Jika tidak lolos, mungkin pemain asing tersebut akan kembali lagi ke negara asalnya. Indonesia terlalu berambisi untuk mengalahkan Australia pada tanggal 20 Maret nanti. Padahal di rumah Australia itu sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Bahkan Vietnam pun belum pernah sekalipun mengalahkan Australia.
dan ini adalah resiko besar. Jika Indonesia gagal lolos dan 4 pertandingan terakhir kalah, maka penurunan drastis ranking FIFA akan terjadi dan sudah dipastikan Vietnam dan Thailand akan sulit untuk dikejar. Saya di Vietnam berharap Indonesia sama sekali tidak bisa memenangkan keempat pertandingan terakhir karena pasti rakyatnya akan sombong kepada Vietnam.